Elektrotech bersama saya Samuel Simbolon. Kali ini saya akan unboxing ya, sekaligus mereview singkat produk Asus terbaru, Asus ZenBook Flip 13. Di sini penampilan dari kotaknya ya, kotak Asus ZenBook Flip-nya. Ini kita akan buka ya. Untuk di sini unitnya, ini unitnya Asus ZenBook Flip, dan di sini juga pastinya dapat adaptor, dan adaptornya di sini udah USB Type C ya. Untuk adaptornya sendiri ini dia udah USB Type C. Karena ini ZenBook Flip, dia udah layak sentuh dan dia juga udah dapat Asus Pen. Di sini udah dapat Asus Pen, dan seperti dalam kotaknya pasti akan kita temukan warranty card, kartu garansi, sama buku panduannya di sini. Dan di sini, ini dia, ada sesuatu yang baru. Sebenarnya nggak baru sih, cuman kalau untuk seri ZenBook biasanya dia pakai, dia dapat slip case. Ini saya akan buka ya. Agak susah ya bukanya. Ini dia. Dia dapat slip case dari Asus. Dan ini bagus banget. Dia bahannya kayak kulit gitu. Bahannya. Oke, setelah udah selesai kita unboxing semuanya, kita akan bahas. Di tangan saya sudah ada unitnya ya. Kita akan buka. Wah, ini sangat mewah sekali kalau untuk tampilannya. Dan di sini dia ada nilai jualnya ya. Di sini dia ada nilai jualnya, bahwasanya dia udah pakai layar OLED. Dia udah pakai layar OLED. Di sini. Di sini udah pakai layar OLED, dan di sini dia udah HDR 500, terus udah pakai perlindungan mata dari TUF Rainland. Ini sertifikasi TUF Rainland. Bagi yang belum tahu TUF Rainland ini dia kayak seperti dia bisa mengurangi cahaya biru. Cahaya biru. Jadi ketika kita mainkan laptop ini berjam-jam pun mata kita tidak perih. Itu dia sertifikasi TUF Rainland ini. Oke, di sini kita buka. Kita taruh di sini ya. Oke, ini dia untuk tampilannya ya. Di sini, ini akan kita hidupkan dulu. Untuk di sini dia ditenagai prosesor Intel yang terbaru ya, generasi 11, dan ini masuk jajaran Intel Evo. Ini udah masuk jajaran Intel Evo. Apa sih Intel Evo? Intel Evo ini bagi yang belum tahu itu Project Athena dari Intel, itu Project Athena yang kedua dari Intel. Di mana Intel Evo ini dikhususkan untuk pastinya prosesor Intel Gen 11 ya, yang untuk masuk Intel Evo, dan memiliki yang namanya syarat-syaratnya yang bisa biar dapat namanya sertifikasi lah ya Intel Evo ini, yaitu laptop itu harus dia lebih ringan. Contoh seperti yang saya angkat ini, laptop Asus ZenBook ini dia sangat ringan, itu dia 1,3 kg. Dan di sini juga untuk Intel Evo ini sendiri dia pengecasannya dia jauh lebih cepat. Kalau seperti ini dia jauh lebih cepat. Dia sekitar 60% itu sekitar 45 menit memakan waktu. 60%. Kita cas 45 menit, itu dia terisi dayanya 60% baterainya. Di sini juga udah memakai USB Type C untuk pengecasannya. Tadi adaptornya udah saya kasih tunjuk ya. Di sini udah memakai USB Type C. Di sini di sini juga untuk grafiknya udah pakai Intel Iris Xeon ya. Untuk di sini udah pakai grafik Intel Iris Xeon. Jadi untuk grafik bawaannya dari Intel ini sih udah cukup oke ya, untuk bagi orang yang
contoh untuk seperti taruh-taruh apa ya, dibilang untuk editing foto gitu kan, atau gambar gitu kan, dia udah bisa sih di sini. Karena di sini dia udah bisa dijadikan untuk gambar, karena kan di sini kan udah dapat pena juga, Asus Pen gitu. Di sini juga ada nah kebetulan laptopnya udah hidup. Di sini dia di tampilan yang dari dekat keyboard ini dia udah ada namanya number pad di sini. Nah, di sini fiturnya udah memakai number pad ya. Di sini udah memakai number pad, dan di samping sini, samping sebelah kanan dia udah ada kayak spesifikasi fitur-fitur yang dibawakan oleh Asus ZenBook lah. Nah, misalnya seperti ini, beratnya 1,3 kg, ketipisannya 13,9 mm. Terus di sini juga udah stylusnya udah 4096 tekanan pressure level stylus support. Di sini juga udah sertifikasi TUF Rainline tadi, sertifikasi mata. Di sini juga udah ada AI noise cancelling mic-nya. Bagi yang tahu, ini AI noise cancelling mic ini dia dapat mereduce suara yang di sekitar kita. Jadi ketika kita contoh ya, kita lagi meeting pakai Zoom, kita nggak pakai headset, itu dia bisa mereduce suara-suara kebisingan. Di sini. Jadi suara-suara kebisingan itu bisa dia dikurangi lah dengan memakai laptop ini. Dan di sini dia udah ketahanan baterainya pun di atas kurang lebih ya 19 jam baterai. Dan di sini dia udah pakai USB Type C yang saya jelasin barusan, USB Type C. Dan di sini udah dapat sertifikasi US military grade, yang dimana dia kalau military grade itu tahan terhadap tekanan, suhu yang ekstrim, goncangan juga udah tahan. Untuk spesifikasinya di sini, dia di sini memakai RAM. Dia di sini dia memakai RAM 8 GB ya, kalau kayak di sini. Jadi sini memakai RAM-nya 8 GB. Di sini bisa kita lihat. Di sini bisa kita lihat dari sistemnya sendiri, dia memakai RAM 8 GB dengan sistem operasi Windows 10 Home Single Language. Dan di sini untuk displaynya dia pakai Intel Iris Xe grafik di sini. Dan untuk di sini pun dia udah pakai SSD ya, SSD PCIe 512 GB. Oke. Untuk di sini flip ya, karena di sini udah bisa diputar 360 derajat karena ini dia seri flipnya ZenBook. Ini ketika kita putar 360 derajat dia udah langsung berganti metode. Bisa kita ganti metodenya sih, mau metode tablet atau enggak. Di sini langsung ada dikasih tunjuk metode tablet apa enggak. Ketika kita tekan yes, dia ganti jadi metode tablet. Ini dia jadi metode tablet. Tapi ketika kita mau pengen ganti biar nggak jadi metode tablet, bisa dari sini. Tinggal dari sini aja sih, expand, tablet modenya dinonaktifkan. Ini dia, jadi nggak metode tablet. Oke. Untuk di sini juga tadi dia udah dapat pennya ya, Asus Pen. Ini udah dapat Asus Pennya. Ini nanti kita coba ini aja sih pennya nanti gimana sentuhnya, kapasitas touchnya gitu. Oke, baik. Bagi yang suka gambar, di sini kita bisa lipat ya, kita bisa lipat laptopnya 360 derajat. Dan ketika udah kita lipat, kita tinggal menggambar. Ketika kita lipat 360 derajat, ininya nggak berfungsi lagi ya di belakangnya untuk keyboardnya sendiri. Ini dia pennya. Ini kita bisa buka contoh menu pen 3D, taruh new. Ini. Jadi bagi yang suka menggambar, ini dia. Kita bisa taruh 3D shape-nya. Contoh kita taruh kerucut ya. Gini. Mau kita taruh mewarnai juga bisa.
Tapi ini saya kurang mengerti sih, masih kurang mengerti untuk gambar. Oke, saya akan coba taruh. Nah ini udah bisa ditaruh. Ini nggak tahu ya gambar apa ya, cuman ini kita tes aja untuk Asus Pen-nya sendiri, gimana dia responnya gimana gitu. Contoh kita coba untuk hapus. Nah ini responnya sangat cepat sih kalau untuk di sini. Jadi bagi penonton yang suka gambar, ini sangat cocok banget untuk mendesain sesuatu. Contoh mau untuk Photoshop juga oke, untuk gambar-gambar animasi gitu juga oke. Tinggal memakai Asus Pen ini aja. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kita. Dan juga sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye.